Guys, selamat datang di channel Yande Live. Bagi yang baru pertama kali mampir ke sini, channel Yande Live berisi vlog jalan-jalan di tengah alam Bali, seantero Bali dari barat ke timur, utara ke selatan. Mulai dari pantai, danau, gunung, sawah, lembah, sungai, dan nuansa Bali lainnya. Saat ini channel Yande Live sedang berada di suatu lembah sungai di Desa Pelage, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, di Bali bagian tengah. Di tempat yang kepelosok tanpa keramaian di sekitarnya dan tersembunyi. Inilah hidden gem di Desa Pelage yang bernama Pelaga Eco Park, sebuah spot wisata yang merupakan tempat glamping sekaligus restoran di dalamnya. Tempatnya indah menyatu dengan alam, sungguh berada di tengah alam yang masih asri, terpencil dari lingkungan sekitarnya, dan punya jalur yang menantang untuk mencapai ke sana. Ini adalah vlog review Pelaga Eco Park, makan tanpa stay, tanpa glamping. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa untuk membantu perkembangan channel Yande Live dengan cara subscribe. Itu akan jadi vitamin penyemangat bagi channel Yande Live untuk terus mengupload video jalan-jalan di tengah alam Bali. Terima kasih banyak bagi yang sudah subscribe. Di vlog review ini akan ditampilkan dua bagian utama, yaitu perjalanan menuruni jalan yang sangat curam dari tempat parkir menuju ke restoran Pelaga Eco Park yang ada di dekat lembah di bawah, dengan menaiki kendaraan shuttle seperti ini dari tempat parkir. Bagian kedua, suasana di dalam restoran dan walking tour menuju ke tempat nongkrong tepi sungai Pelaga Eco Park. Oke, kita mulai bagian pertama. Naik kendaraan shuttle, mobil Toyota Hilux 4-wheel drive yang tangguh di medan tanjakan dan turunan, yang bagian belakangnya terbuka, ada pegangan tangan di atas dan beratap seperti terpal. Pengunjung naik mobil shuttle ini dari tempat parkir. Ada petugas yang standby di tempat parkir yang menginformasikan jika ada pengunjung yang sudah datang dan mau turun ke bawah, sehingga mobil shuttle akan datang untuk menjemput pengunjung. Pengunjung Pelaga Eco Park, baik yang ke restoran maupun yang glamping, harus menaiki kendaraan shuttle ini, dan kendaraan pengunjung diparkir di tempat parkir di atas. Kita sekarang sedang meluncur ke bawah. Jalan sangat curam dan jalan akan terus turun hingga berhenti di restoran. Lebar jalan hanya sebatas lebar satu mobil saja, dan kalau papasan maka tidak memungkinkan untuk kendaraan tersebut lewat. Saat di daerah Pelage, kita disambut oleh hujan yang turun, dan perjalanan dari Denpasar ke Pelage ini memakan waktu sekitar hampir 2 jam untuk jarak yang sekitar 45 km. Oh ya, tampilan video bergoyang, ini HP kurang bagus. Nanti setelah di restoran, tampilan video jauh lebih baik. Semua penumpang di shuttle car ini deg-degan dengan medan yang dilalui, sehingga kita belepotan memilih handphone yang baik untuk dipakai. Apalagi mobil shuttle yang ditumpangi sangat bergoyang, sangat bergetar, karena memang jalan turun ini tidaklah mulus. Nah, di depan ini ada bundaran, ini bisa menjadi tempat aman untuk mobil berhenti sejenak. Mobil shuttle yang kita naiki ini memang disediakan oleh pihak pengelola dari Pelage Eco Park, dan jumlah mobil shuttle ini hanya satu. Jika mobil ini sudah sampai di tujuan di bawah, maka mobil akan berhenti dulu di sana sampai nanti ada permintaan dari tamu restoran maupun dari tamu glamping untuk naik ke atas, maupun pengunjung baru yang baru tiba di tempat parkir di atas. Di sebelah kiri ini adalah sawah teras ring yang sangat indah, namun tidak terlihat jelas di kamera, sementara sebelah kanan ini adalah glamping area. Ya, ini adalah area glamping dari Pelage Eco Park yang berada di paling atas, di samping jalan akses utama. Area glampingnya terpencar-pencar, tidak mengumpul dalam satu lokasi yang sama. Nanti kita perlihatkan lokasi-lokasi glampingnya yang lain. Sebentar lagi mobil shuttle, mobil Toyota Hilux 4-wheel drive ini akan sampai di tujuan. Tamu glamping juga sama, turunnya di sini. Nah, depan ini adalah restoran dari Pelage Eco Park. Sebuah desain restoran yang bagus. Ini pandangan dari bawah, dan kalau ini pandangan dari atas. Oke, sekarang kita naik tangga. Restorannya ada di lantai atas. Lantai bawah untuk toilet. Inilah bagian kedua tentang restoran dan lembah sungainya. Saat kita tiba di restoran dari Pelaga Eco Park, pengunjungnya cukup ramai dan cukup menarik bahwa setengahnya adalah pengunjung dari bule.
Area terbuka di bawah basah karena hujan. Saat kita tiba di sini masih turun meski rintik-rintik. Ruang terbuka di bawah ini adalah spot yang bagus juga untuk berfoto-foto dan mengabadikan momen. Ada swing juga di sana bagi yang ingin merasakan sensasi mengayun di atas lembah. Oh ya, Plaga Eco Park adalah sebuah tempat glamping sekaligus restoran seperti yang kita kunjungi sekarang. Kita hanya ke restorannya saja tanpa ke tempat glamping, dan itu dibolehkan. Kita terkesan dengan suasana di dalam restorannya, dan desain restoran ini dari dalam kelihatan bagus. Bagi channel Yande Live, ke restorannya Plaga Eco Park bukan hanya sekedar untuk makan ataupun menyantap kuliner dengan view alam hijau di hadapan, namun juga itu sebuah petualangan. Itu kita rasakan sejak turun dari tempat parkir. Sebuah sensasi perjalanan ekstrim di sana yang dirasakan, dan itu sungguh luar biasa. Terbayarkan sudah setelah melewatinya. Channel Yande Live benar-benar bersenang-senang di sini. Lokasi dari tempat ini terletak jauh di dalam pegunungan dan lembah yang indah, menciptakan pengalaman yang benar-benar mendalam. Tempat makan, tempat nongkrong, tempat glamping juga ada di bawah di tepi sungai. Kita akan ke sana turun ke bawah. Sebelum turun ke bawah, kita lihat sebentar ke arah atas. Itu adalah area glamping yang lain dari Plaga Eco Park yang berada di atas restoran. Sebelum turun ke bawah, kita bayar dulu ke restorannya. Sekalian ini jadi referensi jika kalian guys mau ke sini. Oke, hujan sudah benar-benar berhenti, jadi kita akhirnya turun ke sungai untuk lebih mengenal spot-spot alam indah dari Plaga Eco Park, yang suasana di setiap areanya sangat menyegarkan karena dikelilingi hutan alami, hutan lembah, dan juga di bawah tentu saja memiliki sungai yang jernih, yang suara aliran sungainya semakin menambah suasana rileks. Jalan turun ini ada yang bagian undagannya atau anak tangga, jadi membantu untuk lebih aman turun ke bawah. Sekarang kita tiba di bagian turunan yang lebih landai dibandingkan dengan yang bagian atas. Sekali lagi, ini adalah suasana setelah hujan benar-benar berhenti. Jadi kita sepertinya orang pertama yang turun setelah hujan berhenti. Namun tadi saat menuruni tangga, kita ketemu dengan orang lain. Kemungkinan mereka adalah yang stay di tempat glamping yang ada di pinggir sungai. Tempat glamping di sini dan juga sekaligus restorannya memang berada di, katakanlah, di tengah hutan lembah yang jauh dari lingkungan perumahan penduduk sekitar, terkecuali ramai dengan suara-suara alam dan juga suara air mengalir dari sungai di bawah. Tidak ada tempat sejenisnya di sekitar ini, seperti tidak ada restoran maupun tidak ada tempat glamping villa di sekitar Plaga Eco Park. Dari titik ini suara air mengalir sangat jelas terdengar. Suara aliran sungai seperti ini berikut suasana damai yang menyertainya sangat membantu untuk bersantai. Bahkan di dekat ini sebenarnya terdapat air terjun yang sekali lagi menambah keindahan tempat ini. Kondisi rumput hijau di sini lumayan becek karena terguyur air hujan. Kondisi taman di bawah ini dan juga di atas lumayan terawat, terjaga dengan baik. Ada beberapa dek kayu yang berada di pinggir sungai, tempat bersantai. Kalau sudah kering biasanya dikasih beanbag di dek kayu ini. Kita lihat sekeliling dulu. Yang sebelah kiri atas adalah area glamping yang berada di atas restoran, dan restorannya ada di sebelah kanan. Itu yang di atas, sekarang yang di bawah. Yang bangunan segitiga ini adalah tempatnya para staff di sini. Kemudian tenda putih adalah area glamping yang berada di pinggir sungai. Warna air sungai tampak keruh karena di hulu sedang atau sudah turun hujan sebelumnya. Endapan atau sedimen terbawa ke sungai hingga warna air sungai menjadi keruh. Suatu hal yang sangat menarik bila mana suasana setelah hujan menjadi begitu lebih tenang, lebih damai, sangat membantu bersantai. Ini tempat yang sangat bagus untuk melarikan diri sejenak dari hiruk-pikuk. Hawa di sini tidak terlalu dingin, namun sejuk sekali, apalagi ditemani pemandangan serba hijau, landscape yang indah, dan gemercik suara air sungai. Suasana di tengah alam tepi sungai yang segar dan indah ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk merayakan kegembiraan
dan event-event kecil bersama teman, keluarga, atau yang kita sayangi. By the way, vlog ini adalah kumpulan video-video lama saat kita mengunjungi Pelaga Eco Park di tahun 2023. Memang sudah agak lama, namun suasana, vibes-nya masih relevan hingga kini. Glamping di Pelaga Eco Park, selain glamping yang paket biasa yang overnight, ada juga paket glamping yang day use, istilahnya itu pemakaian 6 jam, termasuk penggunaan fasilitas tenda glamping, bonus dengan makanan dan minuman yang harganya tentu lebih murah. Channel Yandi Live memilih dek kayu tepi sungai ini sebagai tempat terakhir selama menikmati Pelaga Eco Park. Airnya dingin dan menyegarkan, senang rasanya meski hanya duduk-duduk menikmati angin sepoi-sepoi dan suara sungai mengalir. Tentunya makin seru jika ditambah dengan acara-acara kecil di sini. Demikianlah vlog review makan tanpa stay, tanpa glamping di Pelaga Eco Park. Sebelum berpisah, jangan lupa untuk mendukung perkembangan channel Yandi Live dengan cara subscribe. Itu akan menjadi vitamin penyemangat bagi channel Yandi Live untuk terus mengupload video jalan-jalan di tengah alam Bali. Terima kasih banyak bagi yang sudah subscribe.